Iya. Oke, seperti ini. Kelasnya ada 5. Oke, kemudian oke, ini berarti ini 6. ditambah dengan 6 ya. Iya. Oke, nggak masuk juga ya? Ya, nggak masuk kan ya? Jadi ini juga batal. Tidak. Sekarang kita Tidak. buat langsung saja. 79 sudah kita masuk, sudah pasti kita masuk ke 80 kan? Kita buat di sini sampingnya ya. Kita buat. Berarti kita mulai 80. Kita berarti langsung ke yang tadi aja, ke yang jawaban yang tadi. Kita cek, tapi maksud saya gini, kenapa saya melakukan ini, Bapak Ibu? Ini saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah pernah membuat ini, cuma mungkin agak-agak lupa, maka saya buat ingatkan lagi gitu ya. Oke, kita mulai dengan nilainya adalah pakai yang ini kita semua. Oke, kalau tadi kan langsung jadi nih, gimana cara buatnya? Ini berarti 80, karena panjang kelasnya 6, berarti ini ditambah dengan 6. 6-nya kan ini panjang kelasnya ya. Oke, kita buat ini. Iya. Kenapa saya pakai dolar di sini? Supaya nanti nilainya tidak berubah kalau kita copy. Nah, oke, hasilnya kan seperti ini. Oke, jadi Bapak Ibu, kita harus lihat buat dulu yang di bagian kiri dulu. Nah ini, tadi nggak ada yang bertanya nih, mudah-mudahan sih ngerti. Cuma saya mau tanya sekarang. Saya buat seperti ini Bapak Ibu nih. Kepada di sini ya, saya kurangi. Kurangi 1. Ada yang tahu kenapa Betul. dikurangi 1? Ada yang tahu kenapa dikurangi 1? Karena dihitungnya dari 80 ya, Pak. Kelasnya Karena 6. dihitungnya dari Dari 80. 80 terus Ada lagi yang panjangnya Ya, lain? 80, 6. 81, 82, 83, 84, 6. 85. Itu Oke, 6. itu kelamaan kalau ngitung begitu. Betul situ jawabannya tidak salah. Seperti itu, gitu ya. Ada lagi yang punya jawaban yang berbeda? Eh, Juga biar kalau misalkan ada data yang 86, dia ditaruhnya ya di bawah, bukan nggak membingungkan gitu, Pak. Oke, baik. Oke, makasih. Yang lain nggak ada yang jawab lagi nih? Untuk menentukan batas atasnya, gitu. Oke, dan itu salah satunya kita lihat ya. Baik, sekarang kita masukkan dulu yang ini. Ini ditambah dengan ini, ya. Oke, ini kan tadi kelasnya 6 kan? Ini kan baru 5 ya. Satu, 2, 3, 4, 5 kan? Sekarang kan 6-nya kelasnya 6. Oke, kita tarik ya. Oke, Betul. sekarang masuk nggak nih untuk yang di sini? Masuk, Semua masuk data masuk semua. nggak? Masuk. Masuk Masuk. semua ya. Oke, Masuk. Ya. sekarang saya coba fokus ke sini. Oke. Nah, pada posisi yang di sini Bapak Ibu, kenapa saya mengurangi 1? Karena, sebentar, data yang ini ya, saya pindahkan. Oke, karena apa? Saya mengurangi 1. Karena kita data mentahnya adalah data bulat. Dengan satuan terkecilnya adalah 1. Ya, jadi gini, setiap angkanya bulat di atas 0, itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka satuan terkecilnya di atas 0 adalah berapa? 1 kan ya? Ya mau kita punya data nih. Iya. Kita punya data misalnya 1.670.000. Ya, nih ya. Maka ini satuan terkecilnya berapa Bapak Ibu? Sebelum 0 atau di atas 0 lah. Pasti adalah 1. Tapi Angka kalau kecil. kita punya data 64,5, satuan terkecilnya berapa Bapak Ibu? Jadi saya buat di sini ya.
Ini saya buat SK ya, satuan terkecil. ST lah, satuan terkecil lah ya. Ini satuan terkecil adalah satu. Kalau ini berapa satuan terkecilnya? Di atas 0? 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. Gitu loh. Kalau misalnya kita punya data 78,34. Satuan terkecilnya berapa? 0,01. 0,00 0, 0,01 koma 0,01. 0,01. gitu ya. Kalau kita punya data lagi, berapa satuan terkecilnya? 0,001. Ya. Nah, ini yang di sini nih, ini adalah penentu kita yang tadi nilai min tadi. Misal begini, kita punya data, misalnya kita Ya. punya data nih, datanya itu desimal, satu desimal. Ketika kita punya data di sini, misalnya nih, eh, kita punya data di sini nilai X-min-nya, misalnya 6,7 ya. X-mark-nya Ya. ya, misalnya ya, X-mark-nya misalnya adalah 20, ingat 20 lah, deket aja lah, 10,8. Bisa seperti itu. Nah, kalau kita di sini kita pakai langsung gunakan 6,7, satuan terkecil apa maksudnya X-min-nya ya. Kalau misalnya Ya. saya buatkan di bawahnya ini, misalnya panjang kelasnya adalah 0,5 misalnya. Ini kita X-mark-nya dibuang aja deh, supaya nggak membingungkan. Ya. Ya, misalnya 0,5, berapa berarti di sini? Berarti 7,1. 7,2. 7,2. Berarti ini Iya, ditambah dengan 7,2. 0,5. Nah, kalau 5. begitu, yang di sini berapa ya? Batas 7, atas kelas pertama. 7,1. Oke, good. Ini 7,1. Gitu ya. Ya. Jadi kalau Iya. misalnya, jadi sehingga di sini ini akan saya buatkan nilai tuh. Seperti itu Bapak Ibu ya. Paham ya? Ya, Kalau paham. misalnya lagi di sini ada nilai 6,25. Panjang kelasnya 0,5. Berarti ini berapa di sini? 6,75. 6,75. 6,75. Maka di sini berapa? 6,74 ya, Pak? 74. 6,74. 6,74. Ya. Jadi ini adalah 4. dikurangi 0,01. 01. Itu ya. Seperti itu ya Bu ya, Ya, Pak. Bapak Ibu ya. Kan kalau kita kan Ya. seakan-akan nih contoh tuh selalu pakai angka bulat saja, gimana kalau angkanya ketemu nilai desimal gitu ya. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang ini saya pindah dulu deh supaya nanti kita lanjutkan nilai yang tadi. Ini direkam ya? Direkam nggak? Direkam Silakan aja kalau direkam nggak apa-apa. sama Bu siapa ya? Bu Ida ya? Oh ya Izin silakan Bapak kamu direkam. direkam Bapak. Silakan. Oke. Nah, berikutnya kita menghitung nilai frekuensi yang di sini. Ini kita ini adalah kelas gitu ya, atau K gitu buat ya. Ya, ini kelasnya. Nah, di sini frekuensi. Nah, frekuensinya ini kan berapa nih? 80 sampai 85. Kita tinggal blok saja kan? Berarti ini berapa nih? Ya. 3. Oke, berarti ini ada 3. 3 gitu ya. Oke, ini 3. Kemudian ini 86 sampai 92. Sampai sini berarti kan? 4. Berapa itu? Ada 4. 4. Pak. Oke. Bapak, punten Ya, maaf kalau kelas ketiga itu 93 ya sampai sekian gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Berarti ada kesalahan. Ya, 9 Ya. harusnya kan 3 sampai Oke, good. Jadi kita lihat lagi ya. Jadi ternyata salahnya di mana? Kita lihat cek dulu salahnya di mana.
Ini kita cek. Tadi kita menggunakan, maaf, ini ya. Oke, bener nggak nih? Oh ya, ini berarti ini harusnya ada kesalahan ini. Di mana kesalahannya yang tahu? Betul. Ini 8 ditambah plus. ini harusnya adalah ini ditambah dengan ini kan ya. Tambahnya plus tadi. 91 ya, 91 Nah, dan itu ya. 91. Betul. iya. Nah, ya, Kak. Ya, sekarang sudah benar atau masih salah? Yang kelas Sudah. kelas ke Eh, Salahnya kelas di keempat. sini kita pakai Di kunci. belum pakai kuncinya. Ya, Gini ya. ya, betul, Pak. Ya, betul. ya, Ya, betul. sudah sama dengan yang ini ya. Mana tadi? Sudah sama ya? Ya, Makasih sama, Bu, Pak. berarti Ibu Sudah. memperhatikan. Terima kasih. Ya, yang lain juga memperhatikan ya. Cuman Ibu lebih teliti. Terima kasih Bu. Oke, sekarang kita kembali lagi. Ini berarti bukan sampai 92 tadi 91 ya. Berarti benar ya. Oke, kemudian yang berikutnya 92 Ya, sampai sudah. 97. Kan ini. Berapa? 3, 3. 3. Saya kasih warna supaya beda. 3 ya. Betul. Oke, 3. Yang kemudian 98 sampai 103. Berarti ini kan ya. Berapa ini? 5. 5 atau 6? 6. 6. 6. 6 ya. 6. Ya. Berarti ini 6. Kemudian 104 sampai 109. Ya, Berapa itu? 3. Smart. 3. 3 ya. 3. Sisanya berarti 1. 1. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu wajib ini mengunci berapa sebetulnya jumlahnya. Kalau ada kesalahan tidak sama dengan di sini, maka pasti salah gitu ya. Jadi wajib pengecek ini kan total tadi 20 ya banyaknya ya. Nih 20 ya. Ini 20 itu kan. Ini 20 nih terlihat angkanya. Berarti benar. Oke, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Paham, Pak. Oke, baru berikutnya kita Paham, cari nilai Pak. tengah ya. Nah, nilai tengah itu adalah berfungsi untuk menyatakan bahwa nilai kelas tersebut diwakili oleh nilai tersebut. Gitu ya. Jadi ada nilai perwakilan. Kalau kita mau menghitung rata-rata, kan kita nggak tahu nih sebetulnya nih data ini berapa nih kalau kita nggak tahu data mentahnya kan. Maka data ini perlu diwakili. Perwakilannya adalah gimana caranya? Ini dijumlahkan, gitu ya. Oke, dijumlahkan, kemudian Bagi diapain? 2. Dibagi Bagi 2. 2, betul. Gitu ya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Ya. Oke, baru berikutnya nih Pak, nilai frekuensi relatif. Ya, ini frekuensi relatif. Gimana cara ngitungnya? Gimana cara ngitungnya? Dimulai Halo? dari frekuensi yang kelas pertama ya, Pak? Dimulai dari Ya. frekuensi relatif Eh, itu. Frekuensi relatif. Nilai tengah. Mm-mm. Ya. Ayo. Ini ada frekuensi relatif nih, dapat angkanya nih. Gimana cara ngitungnya? Ada yang tahu? Gimana cara menghitungnya? Hmm? Lupa, Pak. Lupa. Coba kita coba ya. Ini dibagi ke 3/20 kali sini. 100% ya, Pak?
Kan gitu. Ya, 5% nggak sih? di sini tidak perlu kali persen aja dulu, kita buat desimal dulu frekuensi relatif. Itu Oh pakainya iya, iya. desimal. Hmm. Gitu ya. Kita Mm-mm. pakainya desimal. Kita pakai desimal karena kita di Range-nya sini gitu. kita kunci dulu. Yang ini ya Iya, Pak. dibagi 20. Jadi semuanya ini dibagi 20. Hmm. Temu angkanya segini. Jumlahnya akan sama. Itu sama dengan 1. 20. Wajib isinya 1. Satu. Oh, Ya, Iya, iya, Pak. oke. Oke. Sekarang ngitung frekuensi persentase gitu ya. Jadi ya. F persen. Persen. Sorry. F persen. Gimana cara ngitungnya? Ya tinggal dikalikan aja. Yang ini dikalikan 100. Ya. Ya. Nah, gitu. Ini isinya pasti sama dengan 100. Fungsinya apa? Ini fungsinya apa sih? Ini pun sama seperti yang di sini, bahwa 15% data itu tersebar di antara, sorry, mulai dari 80 sampai 85, gitu ya. 20% data nilainya itu adalah mulai 86 sampai 91 gitu loh. Ini untuk cara bacaannya Bapak Ibu ya. Oke, ini juga sama 0,15. Tapi kita biasanya kalau menyatakan itu kita menggunakan persentase. Kemudian ada frekuensi kumulatif. Fkum. Nah, Fkum itu ada Fkum kurang dari, kurang dari, dan ada Fkum lebih dari. Artinya ini frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang kita lihat di sini. Yang kita lihat, yang mana? Yang kita lihat adalah nilai yang sebelah kanannya. Karena kurang dari. Ya, jadi kita lihat bahwa kita cari di sini. Ini tinggal cari ini loh, ada 3. Bahwa ini adalah frekuensi kumulatif yang kurang dari 86. Berarti ini. Gitu ya. Kita lihat di sini. Ya, kan ini kan 85 nih. Kita pasti lihat bawahnya nih. Jadi inilah F Kurang dari 86. frekuensi kumulatif kurang dari 86. Ini adalah frekuensi yang kurang dari 92. 92. Ini adalah sama dengan berapa? Caranya ini 4. ditambah dengan, ditambah dengan Oh, yang atas 7. ini. Empat. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Ya. Yang ini Betul. berarti ini ditambah dengan mana? 3. 3. Gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Yang ini tidak boleh dijumlahkan. Saya lupa tadi. Ini karena itu tidak bisa dijumlahkan yang saya buat. Ini juga tidak bisa dijumlahkan. Tidak boleh, bukan tidak bisa. Tidak boleh dijumlahkan. Ya. Ini ya. Oke, kemudian kalau ini bagaimana? 3 ditambah 4. Fkum. Di atas 20 ya? Berarti ini adalah 17. berapa nilainya atau berapa frekuensinya atas. yang Dari nilainya atas. di atas Di atas 79. Di atas Bu ya, Oh. lebih dari Ya. 79. Berarti 79. kan semuanya. Semuanya Iya. 20. Berarti ini 20 gitu ya. Ya. Seperti itu. Kalau yang ini bagaimana? Berapa Lebih dari frekuensi yang 85. nilainya Kurangi yang Lebih 3. lebih dari 85. 85? Berapa ini? Berarti Kurangin berapa? 17. 20 dikurangi berapa? kurangin 3. 3. Ya. Gitu loh. Ya, Kurang kan gitu. Iya. Maaf, sebentar ya. Oke. Kan gitu. Yang ini bagaimana? Berarti lah 17 dikurangi Iya. 4. berapa? 4. 7. 4 ya. Oh iya. Betul nggak? Betul ya? Kemudian yang ini dikurangi berapa? Kurangi 3. 3. 3. Gitu ya, maaf. Salah. Ini dikurangi, maaf. Dikurangi 3. 3.
Kan gitu. Hmm. Ya. Kemudian yang Iya. ini 10 Kurangi dikurangi 6. 6. 6. Yang ini berarti 4 Kurangi dikurangi 3. Kurangi 3. 3. 3. Gitu. Nah, ini pun sama, nggak bisa dijumlahkan. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Pak. Bisa ya? Kan mengingat masa lampau lah Insya Allah waktu bisa, dulu masih Pak. kuliah. Ya, Pak oke. Pandang, saya Iya mohon boleh. izin Pak, saya Iya silakan. lab sebentar ya. Silakan. Silakan Baik, Pak Yandi, silakan. baik, terima kasih Pak. Iya sama-sama. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, saya izin Bapak, saya mau bertanya. bertanya. Oh, Boleh. Nah, siapa dulu nih? silakan Bu, duluan Bu. Ya udah, laki-laki ngalah dulu ya. Buat perempuan aja dulu spesial. Silakan Ibu. Kalau yang frekuensi kumulatif lebih dari yang awal itu kan 20 itu lebih dari 79,5 atau 79 kalau Ya. pembulatannya tidak ada desimal. Mm-mm. Kalau yang frekuensi kumulatif lebih dari yang paling akhir itu 1, berarti lebih darinya dari berapa? Lebih Dari dari 109. 110. 109. Oh, yang atas. Iya, kan ini Oh kan iya, 80 kan 109. betul 79 kan di sini. Sekarang kan 79 di sini, Bu. Iya kan? Betul. Ini yang di sini Iya. lebih dari 79. Yang ini berarti lebih dari 85. Yang ini lebih dari 91. Yang ini lebih dari 97. Yang ini lebih dari 103. Oh iya, Yang ini baik. lebih dari 109. Itu ya, Bu. Baik, Pak. Itu ya. Oke, tadi siapa? Nah, saya Pak, Fauzi Silakan. Pak. Silakan, Eh, Pak Puji. pada saat di sekolah kan ada materi ini ya Pak untuk siswa dan biasanya memang jadi salah satu materi yang bisa untuk jadi bahan praktik mereka. Ya, Misalkan kayak mengukur tinggi badan teman-temannya ya, atau berat ya, badan atau jarak ya. dari rumah ke sekolah. Nah, itu kan data yang mereka dapatkan juga awalnya desimal Pak. Betul. Tapi ke dalam rangka belajar tuh waktu kemarin saya minta dibulatkan dulu baru diolah Hmm, datanya. Itu nggak apa-apa atau harusnya? Karena kan saya juga baru tahu ternyata kalau tadi tabelnya dalam bentuk desimal, aturannya seperti yang tadi gitu, Pak. ya. Jadi kalau misalnya untuk latihan anak-anak sih silahkan saja, tetapi dikasih pengertian ya bahwa itu sebetulnya tidak seperti itu. Tapi paling tepat itu ya sesuai dengan hasil yang diukur. Karena dalam statistik ini kita mengukurnya ini kan sudah ada angka pasti secara matematik. Padahal kan karena apa? Karena ketika masuk di sini pun nanti kesimpulannya itu tidak pasti. Kesimpulannya masih berupa kira-kira. Contoh begini, kalau kita melihat ini 80 sampai 85, kita lihat tabel ini saja nih. Ini aja nih. Kalau kita tidak punya data mentahnya, tahu nggak yang tiga itu berapa nih? 80 sampai 85. Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Iya, betul. Kalau kita nggak punya data mentahnya, apakah Bisa 80, naik 80, tambah. 80, atau 80, 83, atau berapa? Ternyata kan yang tiga itu adalah tadi 80, 83, 85 gitu loh. Tapi gimana pun kita, ketika kita dapat data dari lapangan, kita gunakan data yang realnya. Ingat ya, dalam statik saya selalu bilang bahwa kita tidak pernah menyatakan benar atau salah sebuah kesimpulan, tetapi hanya menyatakan menerima atau menolak sebuah kesimpulan. Ya, jadi nanti keputusannya ya tergantung pembuat keputusan. Jadi eh, dalam seorang decision maker itu memang untuk memudahkan dia dalam membuat keputusan perlu penghitungan statistik matematik. Tapi keputusan murni itu ada dari yang pembuat keputusan tersebut, gitu ya. Oke, oke gitu ya, Pak Baik, Ozi. terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain atau kita lanjut? Oke, ini sudah ya dibahas di sini ya tadi ya. Nah, sekarang Iya, bagaimana mungkin kita? bertanya. Boleh silakan. Ya, Pak, kalau misalnya mungkin datanya itu misalnya negatif gitu ya. Ya, Misal ya suhu apa gitu. Misalkan suhu ada yang negatif nih. ya Misalnya betul. rentang berapa negatif dengan sampai Mm-mm. berapa yang negatif itu Mm-mm. bisa berlaku juga pandang untuk apa namanya pendistribusian data.
model ini gitu pandang. Saya sendiri Yang memang belum pernah untuk mengukur yang negatif ya. hmm, Karena kan ingat, kalau ketika kita bicara mengenai yang nilai negatif itu kan pemberlakuannya kita di sini preferensi itu mayoritas kita menggunakan data yang continue ya, data continue ataupun data disk gas bisa lebih mengarah ke data apa namanya sebentar apa istilahnya yang sebelumnya minggu lalu kita bahas ada nominal, ordinal, satu lagi ada data. Ini kan untuk yang suhu itu masih dalam apa? Masih kan? Masih ingat kalau suhu di minggu lalu? oh ya Pak. Nah, di minggu lalu kan kita sudah memunculkan itu. Apa ya? Berapa interval? Betul, interval. Nah, Pak. sebetulnya kalau dia kan interval itu kan punya syarat. Kalau kita kan bicara spesifik, spesifik tadi apa? Bapak spesifik tadi ke suhu ya. Nah, kalau ke suhu itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan. Beda sama data yang nominal sama ordinal. Ini bisa Pasien. dioperasikan secara matematik untuk tambah dan Iya, kurang, gitu ya. Jadi kalau tadi seperti itu masih bisa, Pak. Ya, untuk itu ya menghitung bisa berapa ya sih Pak ya. rata-rata suhu masih bisa, gitu ya. Iya, Ya iya. kan dia negatif, rata-ratanya berapa? Oh, rata-rata suhu sekarang tuh negatif sekian itu bisa, Bisa ya gitu Pak ya. ya. Bisa, bisa. Siap, siap. Seperti itu, Pak. Makasih Pandang. Sama-sama, Pak. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini adalah pembuatan data apa namanya tampilan grafik histogram dan poligon. Yang ini, yang kotak-kotak ini namanya adalah histogram. Histogram ini dibuat berdasarkan eh, apa namanya limit kelasnya ya. Nah, limit kelas pun ini juga unik nih Bapak Ibu nih. Ini sekarang kita buat ya. Sekarang kita lihat. Nah, berapa limit kelas bawahnya untuk kelas pertama? Berapa limit kelasnya? 7, Limit 9,5. kelas bawah ya. Ini saya akan buat 9,5. berarti 9,5. sebentar. Saya akan buat supaya lebih enak dilihat. Ini ada 3. Oke. Jadi kita perpacukan ke atas saja ya. Gimana caranya ini? Tadi dapat ada yang dapat tadi berapa? 70,5 9,5. 5. gitu ya. Dari mana? Dikurang 0,5. Beri 0,5. Kenapa Kalau yang dikurangi 0,5? Karena Kenapa tadi dikurangi? satuan terkecilnya 1 kali ya Pak. Desimal ya. Feeling saya. Nah, untuk menghitung ini kita menggunakan namanya batas kelas. Batas kelas ya, mau bawah. Kalau bawah ya. Batas kelas bawah adalah, ini nggak ditulis ya. Saya tulis di sini deh. Sorry. Limit bawah kelas itu sama dengan batas bawah kelas dikurangi. Nah, ada kurangi lagi. Kalau tadi dikurangi satuan terkecil. Kalau ini dikurangi, 0,5. dikurangi apa? 0,5. 0,5. Langsung 0,5, semua dikurangi 0,5. Dikurangi setengah satuan terkecil. Oke? Jadi ini adalah, sorry, ini mestinya saya buat 0,5 aja ya. 0,5 itu setengah ya. Dikalikan satuan terkecil. Kalau buat tadi saya buat nyebutnya SD gitu ya. 1. Mm-mm. Jadi kalau untuk kelas bawah pertama ini adalah berarti sama dengan 80 dikurangi 0,5 dikali berapa satuan terkecilnya tadi? 1. Tuh, dapatnya ini. Ya.
Kalau ini saya copy, kalau limit atas kelas ini, ya maaf, ya ini benar. Ini bukan dikurangi tapi Ditambah. ditambah. Gimana ini? Ini misalnya tadi kan 80 tadi kan? 85 kan? 85. 85 ditambah setengah satuan terkecil. Satu. Hasilnya 85,5. Nah, sekarang gimana kalau tadi nih kita punya tadi kan angka di sini kan? Nah, ini nih. Nih saya tanya nih. Kalau saja saya pindahkan yang ini ke sini supaya bisa dideketin gitu maksud saya. Oke. Yes. Saya tanya, ini berapa limit bawahnya? Yang 6,7. 6,7. Hmm? 5. Berapa? Ayo. 6,65 Om. Ah, 65. betul. 6,65. Dari mana? Ini nilai ini dikurangi 0,0. dari setengah dikali satuan terkecil Iya. berapa tadi? 0,1. 0,1. Gitu. Yang ini berarti kalau di sini atau limit atas sih berarti ini gitu ya ditambah setengah Kali satuan Kali terkecil 0,1. itu ya. Kalau yang ini gimana nih? 6,20 berarti. 6,245 ya. Nah, betul Pak Fauzi. Ini dikurangi setengah Dari satuan terkecilnya berapa? 0,01. Itu ya. Kalau yang ini berarti ditambah kan? Ini Jadi 45. ditambah ya kan? 0,5 dikali 0,01. tuh. Ya. Jadi yang namanya batas limit bawah atau limit atas itu akan nambah 1 desimal. Ya. Jadi kalau tadinya ini 1 desimal jadi 2 desimal kan? 2 desimal jadi 3 desimal. Yang ini pun tadi ketika yang angka bulat kan jadi 1 desimal. Iya, itu. Gitu ya? Paham ya? Oke. Sekarang kita ini maaf. Ini saya buatkan 80 dikurangi tadi 0,5 dikali 1. Ini adalah nilai ini ditambah 0,5 dikali 1. Itu ya? Seperti ini ya. Sorry. Ini ya. Betul kan ya? Betul ya? Nah, ini nilai-nilai ini limit bawah kelas ini akan menjadi ujung dari yang namanya histogram. Jadi histogram itu mulainya di sini nih 79,5 tuh lihat. Ya. Kenapa nempel? Karena memang ini akan nempel. Ini kan sama nih. Sama kan? Sama nilainya kan? Sehingga kalau kita buatkan sebuah tabel grafik, ini nggak ada batas kan ini. Kan dia juga nih. Beda sama ini. Kalau ini kan 80 sampai 85 kan gitu ya. Ini 86 sampai 91 kan begitu. Beda kan?
Ini kan ada 85 dengan 86 kan berarti ada jarak. Ya, disebutnya nih, kalau ini nanti hasilnya adalah diagram batang. Gitu ya. Kalau ini adalah diagram histogram. Oke. Ya. Nah, kemudian ada lagi namanya poligon. Poligon ini menghubungkan apa? Menghubungkan titiknya adalah nilai tengah tadi. Nah, nilai tengah ini kan nilai tengah nih. Ya. Nah, nilai tengah posisinya. Nah, ini frekuensinya sama ya, tetap sama nih frekuensinya. Ya, oke. Nah, ini menentukan ujung poligon. Nah, tetapi poligon itu adalah merupakan grafik garis yang harus nempel ke sumbu X. Maka kita di sini, kalau di sini 82,5, kan 82 kan ada di sini nih, nilainya nih. Kan nilai tengah kan dia, rata-rata kan. Ini 8,5 tuh di sini. Ya, ini 88,5. Ini 94,5. Terus garis di sini berapa? Berarti tahu nggak di sini berapa garisnya? Berapa garis di sini? Halo, berapa Nol nilai ya di Pak? sini? Bukan nol. Ya, masa sih Oh, 79,5 di sini nol? 79 bukan? Ayo berapa? Kita anggap di bawahnya itu ada kelas lain yang frekuensinya 74,5 nol. ya Pak? Oke, ini berarti kan tadi panjang kelasnya 6 kan? Ini dikurangi 6. Berarti 76,5 ini. Yang ini berapa? Tambah 6. Oke, berarti ini tinggal ditambah 6. 121,5. 118,5. Bisa dipahami ya? Saya? Bisa Pak. Saya? Ditambah itu dari Ya Pak. Saya? Jadi kalau histogram itu, ini nilainya. Ini yang kita pakai. Kalau yang poligon, ini yang kita pakai. Sorry, boleh dari sini nih. Sampai sini ya. Tapi ini frekuensinya 0. Kan ini kan frekuensi ke atas nih. Ini frekuensinya 0. Bisa dipahami ya? Nah, poligon dan histogram ini digunakan untuk memprediksi bahwa data Anda itu condong kemana? Condong ke kiri atau condong ke kanan? Miring kiri atau miring kanan? Gitu ya. Apakah dia miring kiri atau miring kanan? Disebutnya kita namanya skewness. Skewnessnya itu miring kiri atau miring kanan. Ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini sebetulnya panjang nih waktunya sampai 14.30 ya. Mudah-mudahan deh untuk ikut ini. Saya yakin kalau ini udah ingat Bapak Ibu ya rumus yang ini. Ini adalah rumus ukuran. Kalau dia dari datanya data populasi, maka ini disebut dengan ukuran parameter. Tapi kalau dia datanya sampel, maka ini adalah ukuran statistik. Nah, di sini ditampilkan ada namanya ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu sebetulnya hanya ada 3. Apa saja itu? Mean atau rata-rata atau nilai tengah, kemudian median, dan modus. Itu adalah ukuran pemusatan data. Kalau yang di bawah di sini namanya adalah ukuran letak data. Oke? Jadi yang atas nih yang 1, 2, 3 namanya ukuran pemusatan data. Yang ini namanya ukuran letak. Nanti ada lagi ukuran simpangan, ukuran dispersi apa itu? Simpangan baku, range gitu ya. Itu masuk dalam ukuran simpangan atau ukuran dispersi. Ya. Nah, di sini ini juga ada beda nih pengukurannya nih. Ada data tunggal, ada data kelompok. Kalau data tunggal nih, misalnya untuk rata-rata, itu kan gampang kan banyaknya data. Serius. Tapi bicara data salah. Yang saya sampaikan. Yang apa nih atas nih? Sigma X. Ini adalah jumlah data dibagi banyak data. Ya. Ini Bu Trifani sepertinya agak ini ya, di mute dulu Bu Trifani, mohon izin. Mic-nya. Oke, terima kasih. Jadi agak suara apa tuh? Agak noise nih. Baik.
Jadi untuk yang rata-rata data tunggal itu adalah untuknya rata-rata. Simbolnya kan kalau sampel X bar. Kalau misalnya dia data populasi, simbolnya mu, ya. Nah, kalau pakai mu, N-nya, N-nya hurufnya kapital, N besar. Kalau data populasi, kalau data sampel, N-nya N kecil. Ya. Oke, data tunggal rumusnya begini. Nah, kalau data kelompok gimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. Ya. Kenapa rumus seperti ini? Karena kita akan menghitung nilai X itu kan sebetulnya datanya. Kalau tadi kita dalam, saya coba ke sebelah kanan ya, ini kan 80 sampai 85. Kan kita nggak tahu X-nya berapa ini. Maka perlu ada perwakilan, namanya adalah ini nih. Namanya nilai tengah. Kita biasanya kita simbolkan dengan huruf X gitu loh. Ya. Nah, maka ini menjadi X-nya. Tapi X ini kan adanya 3. Makanya dikalikan 3 frekuensinya. Maka rumusnya adalah ini. Sebetulnya data tunggal juga sama nih. Rumusnya seperti ini. Sigma F I kali XI. FI-nya berapa kalau di atas? FI-nya 1. Karena masing-masing data itu 1 gitu loh. Ya. Jadi rumusnya ini untuk rata-rata. Jadi kalau kita mencari rata-rata, berarti kita perlu di sini ada ketemu namanya FIXI gitu loh. Maaf ya. Nah, sorry, FIXI. Nah, ini berarti nilai ini F dikalikan dengan X-nya. Hasilnya ini. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita jumlahkan. Ya, mana summary? Kita jumlahkan. Hasilnya ini. Berarti di sini kalau kita nyari X bar ya atau rata-rata gitu ya. Ini berarti sama dengan nilai ini dibagi berapa, Bu? Bapak Ibu? Dibagi banyaknya frekuensi berarti ini. Gitu ya. Kalau kita nyari rata-rata. Kemudian kalau median, median kan itu Bapak Ibu. Kalau data tunggal pasti tahu dong. Kalau median itu apa sih? Nilai tengah, Median itu apa? Pak. Nilai tengah. Bukan. Nilai tengah tuh mian atau min atau rata-rata. Ini nilai tengah nih. Ini namanya nilai tengah nih. Kalau median adalah nilai yang letaknya di tengah setelah data diurutkan. Gitu ya. Jadi salah kalau menyebutkan nilai tengah. Median itu. Median itulah nilai yang letaknya di tengah setelah data diurutkan. Dan yang namanya nilai di tengah itu hanya ada satu. Sebetulnya median itu termasuk dalam kategori ukuran letak data. Tapi karena dia hanya ada satu, maka dia pindah kelompoknya menjadi ukuran pemusatan data. Kan kalau kuartil, desil, persentil, kuartil ada 3, desil ada 9, persentil 99. Itu kan banyak. Ya, jadi kalau pemusatan data itu ada min, median, sama modus. Nah, kembali lagi, kalau data tunggal, median, kita gampang kalau data tunggal itu. Tinggal kita urutkan aja. Yang tengah, itu yang kita ambil. Kalau datanya ganjil, kan gampang. Pertanyaannya, kalau datanya genap gimana caranya menentukan nilai median? Misal, misal kita punya data nih, kita udah urutkan nih. Kita sudah urutkan. Oke, ini aja nih. Ini ada 6 kan ya? 6 kan? Berarti kan genap ya? Kan kalau misalnya ini ganjil nih. Iya. Misalnya nih saya copy aja ini ya. Saya copy ke sini. Ini ada 6 data kan? Kalau misalnya begini, berapa nilai tengah? Mediannya? 92. 92. 92. Tapi kalau misalnya datanya ini berapa mediannya? 92 tambah tambah 98 dibagi 2. Oh, good. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu benar. Jadi ujung setiap yang dibagi 2 itu dijumlahkan kemudian dibagi 2. Itu kalau kita menggunakan data tunggal. Bagaimana kalau data kelompok? Oke, data kelompok itu rumusnya begini. Ini TB. Ya, TB itu orang menyebutnya tepi bawah kelas atau limit bawah kelas. Yang tadi kita bahas tadi nih.
Yang tadi nilainya dikurangi setengah satuan terkecil atau ditambah dengan satuan kecil. Disebutnya di sini TB. TB itu adalah tepi bawah atau limit bawah. Orang kadang nyebut limit bawah, kadang nyebut tepi bawah, dan di sini kita pakainya tepi bawah. Oke? Nah, kita lihat di sini median. Dalam menentukan median, Bapak Ibu, atau nanti apapun modus kuartil desil, itu pertama kita menentukan dulu posisi datanya ada di mana, di kelas yang mana. Contoh, kalau kita lihat di sini, kita nyari median. Median tadi apa? Nilai Data Nilai yang tengah setelah Nilai yang diurutkan. dari tengah. setelah nilai data yang diurutkan. letaknya pakai telah letaknya di tengah. Oke, sekarang 20. Oke. Nah, di sini ada satu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Adalah ini. Apa ini? Nilai FKUM. frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Oke, sekarang kita lihat. Banyak data 20. Kalau kita nyari median, berarti kan di tengah. Berarti dia ada pada kelas yang mana? Berarti 20 bagi 2 Betul. 20 bagi 2 itu ada di mana? ada di frekuensi kumulatif yang lebih dari. Kalau yang lebih dari 13 berarti interval ketiga, Pak. Oke. Jadi kita posisinya ada di sini. 92 sampai 97. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, ini kan 20 nih, 20 bagi 2 kan 10. Ya udah kita cari di FKUM tuh, nilainya ini. Ya. Nah, Ya. kalaupun Bapak Ibu misal saja nih, misal saja nih, ini misal ya, misal saja, misalnya saya buatkan di sini adalah 4, misalnya gitu ya. Di sini misalnya 5, misal. Maka FKUM-nya, letak medianya di mana? Apakah tetap di situ? 10 berarti adanya di iya, tetap Sama, Pak. Ya, sama. Kenapa sama? Karena kita mencari nilai data ke-10. Data ke-10 kan ada di sini. Yang ini menyatakan data 1 sampai ke 3, yang ini menyatakan data ke-4 sampai ke 7, yang ini menyatakan data ke-8 sampai ke 11. Yang kita cari ke Iya. 10, maka inilah kelas kita. Gitu loh. Inilah kelas kita. Paham ya? Kalau tadi kan pas Paham, tuh, Pak. nilainya 10 kalau tadi kan. Ya kan? Kalau tadi kan nilainya pas 10. Ya. Nah, kalau pas begini kan enak. Nggak gitu ya. Tapi kalau tadi itu beda ya. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Oke. Paham, Pak. Kemudian berikutnya di sini nyari TB. TB tadi tepi bawah. Tepi bawahnya berapa nih? Kelas ketiga. Tadi ini kan? 91,5. Nah, tinggal cari di sini. Berarti ini adalah sama dengan 91,5 ya. Kemudian ditambah nih N/2. N/2 tadi berapa? 10. 10. Berarti di sini 20/2 gitu ya. Iya. Kemudian dikurangi F apa ini? 17 berarti. Berarti F kumulatif di sini. F 7 ya. kumulatif sebelum 17 kelas median. belum. Berarti Nah, 3. berarti berapa? F kumulatif sebelum kelas median. Ini 7 7. ya, Ya, 7. 7. Ya kan? Oke. Kemudian berikutnya dibagi. Dibagi berapa ini? 3. Frekuensi mediannya sendiri. Berapa 3. frekuensi mediannya? Yang ini. Gitu ya. Berarti Oke. ini Iya. dibagi frekuensi mediannya. Nah, kalau pakai Excel Bapak Ibu jangan sampai salah kurungnya Bapak Ibu ya. Mm-mm. Ya. Kemudian tapi dikalikan C. Ya kan? Nah, C-nya berapa? 6. Berarti ini dikalikan dengan C. C-nya adalah 6. Tadi kan ya? 6. Oke, Ya. 6. Kan gitu. Hasilnya, maaf, berarti ada yang kurang. Nilainya adalah 97,5. Betul nggak? Coba saya cek lagi. Ini kalau misalnya jangan sampai salah kurang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini saya tetap kurang maaf.
supaya nanti tidak salah. Oke, betul ya. Ini adalah mediannya. Kalau modus gimana? Modus Modus itu berarti kayak frekuensi ini kan? tertinggi. Oke, sebentar, maaf saya lupa. Nah, ini pastikan dulu ketika dapat nilai angka ini bener nggak ada di kelas yang ini? Benar. Bener nggak 97,5 ada di sini? 97. Nah, pada posisi di sini dianggap bahwa dia kan ininya di sini nih. Iya. Di kelas ketiga kan ini. Berarti ini juga masih dalam range-nya dia. Jadi tetap ini adalah sudah benar. Gitu ya. Apalagi dapat nilainya 97, 94. Tapi kalau dapat nilainya 98 itu salah. Ada salah ngitung berarti. Gitu ya. Oke. Sekarang modus. Modus itu apa? Frekuensi tertinggi. Nah, frekuensi terbanyak. Nah, frekuensi terbanyak mana? Ada di Nih. interval 98 103. Oke, yang ini ya. Iya. Nah, sekarang ini kan cuma satu. Kalau modusnya ternyata di sini juga ada 6 juga, berarti modusnya yang mana? Dua-duanya ya. Kedua-duanya ya. Jadi kedua-duanya Dua-duanya. adalah modus. Jadi kita ngitung dua-duanya. Ya. Oke, sekarang kita bicara modus. Modus itu kan nyari nih, tapi bawah juga kan? Tapi bawahnya Iya. berapa? Ini. 97,5. 97,5. Berarti kan ini 97,5. Kemudian diapain? Ditambah. Tambah berapa? Ini 6 dikurang S. 3 S itu apa sih? media. S itu apa? Frekuensinya dikurang sebelumnya. Oke, frekuensi dia dikurangi frekuensi sebelumnya. Berarti 6 dikurangi 3. 3. Berarti 3 ya. 3. Ya. Ini saya buatkan 6 minus 3 gitu ya. Kan gitu. Dibagi apa ini? Dia juga yang tadi 6 kurang 3 gitu ya. Ya. 6 minus 3. Kemudian Ditambah ditambah sama juga nih. frekuensi Kebetulan sama nih. 6 minus 3 juga kan? Ya. 6 minus 3. Ya. Ini kita kurungnya kita tambahkan. Jangan sampai salah kurung. Oke. Kemudian ini ada kurung lagi di sini untuk nutup itu. Kemudian kita kurung lagi dikalikan dengan C-nya. C-nya berapa tadi? Dikali 6. C itu tadi panjang kelas ya. Iya. Ya. Oke. Hasilnya adalah 100,5. Betul kan 100,5 ada di sini? Betul ya? Tuh. Kemudian kuartil dan seterusnya ya. Ini hanya contoh aja karena waktu terbatas kita nih. Ini tinggal 9 menit lagi. Saya coba loncat ke yang lain. Di sini ada ukuran ragam sama ukuran simpangan baku. Ragam itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Simpangan baku pasti ada ini. Yang ini namanya ukuran penyebaran atau ukuran simpangan atau ukuran dispersi. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang tadi terkait dengan kemiringan tadi, miring kiri atau miring kanan. Dengan catatan seperti ini. Ini rumusnya nih. Ya. Oke. Nah, ini kalau miring kiri ini, ya miring kiri seperti ini, ya rata-ratanya itu ada di kiri. Kalau ini miring kanan, rata-ratanya di kanan. Selalu kita beranggapan bahwa nilai itu dimulai dari kiri. Jadi 0, ini nolnya di sini ini minimal, ke sana ke kanan itu maksimal. Ya. Nah, kalau kondisi seperti ini sebetulnya agak repot nih kita nih. Ya, agak repotnya kenapa? Banyak yang nilainya tinggi, ya, misalnya, tapi sebetulnya rata-ratanya di bawah nilai mediannya. Ini artinya sebetulnya lebih banyak yang KKM-nya rendah gitu loh, boleh dibilang ya, nggak mencapai KKM. Kalau ini bagus banget malah nih. Tapi yang normal yang ini, ya, bentuknya seperti lonceng yang dibelah dua gitu loh ya. Oke, berikutnya ini ada kurtosis namanya. Ini untuk melihat keruncingannya. Ya, apakah dia mendekati pemusatan data, ya, dekat ke median, artinya bahwa kita berharap bahwa data itu kan harapannya tidak jauh dari mediannya. Yang kadang-kadang median itu akan sama dengan rata-rata. Kita buatnya sebetulnya lebih nyaman adalah yang ini normal, mesokurtik namanya, ya, kurva normal, ya. Kemudian lagi, nah ini untuk latihan nanti bisa dicek ya Bapak Ibu dengan data yang sama, artinya
Saya berharap Bapak Ibu bisa menggunakan apa yang sudah kita bahas di sini, ya. Ini ada kan nih penghitungannya. Nah, angka-angka ini coba Bapak Ibu di apa ya, dicek ulang, gitu ya. Dari mana sih angka-angka ini, ya? Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu lihat materi ini kan nggak ada hitungannya nih, yang ini nih. Bener kan nih hasil perhitungannya nih yang saya buat di sini gitu loh. Ya, oke? Cukup Bapak Ibu ya. Pokoknya sih saya pengen lebih detail lagi nih untuk jelasin angka-angka ini, tapi waktu kita terbatas sekali. Atau ada pertanyaan silakan sebelum masih ada waktu sebetulnya 6 menit, tapi kalau hitung-hitung ini waktunya nggak cukup. Pandang, boleh Ya, Pandang. silakan. Lebih ke ini sih Pandang, mohon izin sebelumnya. Tadi kan kita memperhatikan nih Pandang memakai Excel-nya nih di ketik-ketik itu. Kalau misalnya mungkin bisa di-save, boleh mungkin kalau di-share kita boleh minta gitu Pak. Kan tadi mungkin ada Excel-nya. rumus Excel-nya gitu, iya. Oh iya iya. Ada yang takut terlewat gitu tadi misalnya rumusnya, oh Iya ini iya, boleh dikali boleh boleh dengan boleh. di bawah gitu. Terima kasih Iya banyak iya boleh. Pandang sebelumnya. Ya sama-sama boleh. Ada lagi? Pandang punten. Boleh Tadi saya silakan. kan katanya jadi Gimana? enggak ini. Gimana Bu Hamidah? Ini datanya kalau seandainya kita mengukur yang negatif gitu, apakah bisa? Punten kalau misal tadi saya Ya, miss, ya. karena Tadi sudah ada pertanyaan berkaitan dari dengan kayak bakteri gitu kan, kenapa di Mm-mm. suhu minus dia nggak bisa banyak berkembangnya? Nah itu kan apakah Nah, bisa? Dengan ya, tadi kita sudah bahas kalau kita bicara maka kan yang kita hitung itu biasanya kalau indeks itu kan salah satunya adalah suhu. Suhu itu adalah masuk dalam kategori data-data kategorinya dari interval. Interval masih bisa dijumlah dan dikurangi. Itu masih bisa. Kita bisa menghitung rata-ratanya. Ya, bisa menghitung rata-rata. Kan kita lihat rata-rata ruangan ini suhunya berapa ya, gitu kan. Kan kadang-kadang mungkin suhu ini kan ya seperti sekarang ya, kita cuaca di Jakarta misalnya kan. Ini gimana nih untuk suhu di Jakarta? Nah, kita bisa hitung rata-ratanya. Seperti itu. Ibu ya. atur nuhun. Ya, sami-sami. Tapi memang terus terang saya sendiri belum pernah menghitung nilai yang negatif ya Bu ya untuk disiplin. Sebetulnya lebih nyaman kalau untuk menghitung itu adalah datanya adalah data tunggal. Nah, dalam SPSS kita tidak mengenal ini Bu. Kita tidak mengenal data ini. Apa bentuk tampilan seperti ini. Kenapa? Karena ini kan tadi kita pakai aturan Starges. Saya sampaikan tadi bahwa aturan Starges ini tidak mutlak kita membuat tabel itu pakai aturan ini. Ibu boleh bikin sendiri kok, tapi dengan tentu alasan yang harus ibu kuatkan. Yang penting tadi semua data masuk, tapi orang umumnya mengenalnya menggunakan ini. Tapi yang namanya data kumpulan data apa pengelompokan data seperti ini terus terang biasnya tinggi. Makanya supaya biasnya tidak tinggi, sebaiknya menggunakan penghitungan yang lebih bagus itu ya pakai data tunggal. Nah, salah satunya aplikasinya misalnya SPSS. Dalam SPSS kita tidak mengenal ini. Kenalnya adalah pakai data tunggal penghitungan datanya. Seperti itu. Jadi kalau ini tuh untuk memudahkan kita saja dalam menghitung secara manual. Nah, maka saya bilang tadi bahwa ketika saya ditanya tentang nilai negatif, saya sendiri belum pernah ngitung negatif. Tapi karena itu tadi dalam interval, untuk bisa menghitung sampai dengan rata-rata, bisa. Gitu loh. Saya sendiri belum pernah untuk mencoba itu. Karena kebetulan saya belum pernah punya kasus yang negatif nih. Kayaknya orang ibu kalau dari lab mungkin dari suhu pernah ngalamin itu ya. Kalau saya terus terang belum Bu. Seperti itu Bu Hamidah ya. Iya, karena contoh aja makanan kenapa lebih awet kalau di suhu yang minus, karena Ya, memang bakterinya tidak berkembang gitu. betul. Iya. Makin tinggi dia. Iya. Oke. Makasih Bu Hamidah informasinya. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang ini. Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada kan nanti kita minggu depan sudah mulai pakai SPSS Bapak Ibu ya. Jadi siapkan SPSS-nya, jangan lupa di minggu depan kita ya sedikit kenalan sama SPS dulu untuk minggu depan ya. Baik, tadi ada satu orang yang belum hadir tadi. Siapa ya? Belum dicek kehadirannya. Sudah hadir belum? Mahasiswanya ya? Maya, sudah kayaknya. Maya ada? Sudah ada.
Belum ada, Bukan. bukan Maya. Maya udah ada. Oh, udah. Angelina tadi ya, Angelina tadi belum di itu ya, belum dipanggil ya, belum dicek kehadiran tadi. Ini telat ya Angelina tadi. Ini on mic tapi nggak ada suaranya Bu Angel. Ya, Pak. Ya tadi Ibu belum saya checklist kalau nggak salah kehadirannya. Ya, belum kan? Oh, Bu Angelnya diam aja ya. Di chat ya Bu ya, kalau nggak bisa ada mic-nya di kalau nggak bisa. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu untuk hari ini. Minggu depan siapkan untuk SPSS-nya ya. Nih, Pak. Terima kasih Baik. untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat Bapak Ibu ya. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Makasih, ini saya kirim Pak. ke itu aja ya. Saya kirim ke siapa ya? Ke email aja kali ya. Iya, Untuk Pak. yang tadi Excel tadi, alamat email siapa? Saya WA saya nggak bisa kalau di laptop. Tolong kirim apa alamat email punya siapa? Tadi Pak Noto yang minta kan tadi? Email Pak Ya Noto, baik Pak, nanti silakan. saya WA ke Pak Endang ya email Ya, saya ya tapi Pak. nanti share ke Ya, teman-teman ya. ya, insya Allah siap. Makasih Oke, banyak Pak makasih. Endang. Ya, sama-sama. Ya, Ya, Assalamualaikum. Izin keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.